Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Syair Goib. Dalam video pertama saya ingin membagi sharing keilmuan tentang pentingnya media garam kasar. Ya, saya ulangi, pentingnya media garam kasar. Dulunya, dulunya saya sangat menyepelekan ya. Maksud saya sangat tidak kurang kurang memperdulikan ilmu tentang garam. Tapi setelah saya belajar lebih lanjut karena ada pengalaman saya, yang mana media garam ini bisa untuk 1000 hajat dan 1000 keluhan seperti itu. Artinya semua problem, masalah atau apapun dalam hal kegaiban itu bisa diselesaikan dengan metode garam kasar. Dan ini sudah saya dalami dari beberapa guru saya. Jadi banyak fungsinya seperti misalkan untuk pembukaan wadah batin, pembukaan cakra, pembukaan aura, pembukaan pelarisan, dan semacamnya. Jadi gini, orang taunya kalau garam kasar ini, media garam ini, orang taunya adalah untuk membersihkan energi negatif. Ya, betul, memang seperti itu. Makanya dulu memang saya juga beranggapan seperti itu, jadi saya tidak terlalu mendalami ya. Tapi karena memang tapi karena memang ada kejadian kemarin setelah saya pernah mengobati pasien yang terkena sakit keras dan itu ada campuran non medis. Setelah saya obati, saya terkena, sakit ya, terkena sakit demam beberapa hari, sekalipun saya sudah memagari badan saya, kemudian sudah saya bersihkan dengan keilmuan yang saya miliki, tapi belum berangsur sembuh, seperti itu. Nah, kemudian saya konsultasi kepada beberapa guru saya. Nah, salah satunya itu dengan menggunakan media garam. Jadi dengan menggunakan mandi garam. Nah, dari cara dari cara tersebut saya merasakan efektivitas yang luar biasa. Jadi setelah saya mandi air garam itu tidak lama berangsur sembuh. Nah, oleh karena itu saya mulai mendalami apakah ada dari media garam ini fungsi yang lebih banyak atau yang lebih ajaib seperti itu. Dan ternyata memang benar, ternyata ada. Setelah saya mengulik keilmuannya, ternyata ternyata garam ini bukan hanya untuk membersihkan energi negatif, bukan. Tapi bisa juga untuk hal-hal yang lebih sesuai kebutuhan orang-orang banyak seperti pelarisan, seperti bahkan untuk menaikkan jabatan juga bisa, juga ada ilmunya. Hanya dengan metode garam. Juga bisa untuk pelet juga bisa, untuk pelet dan putar giling juga bisa, hanya dengan metode garam juga bisa. Itu yang paling ajaib itu, yang paling ajaib bahkan bisa untuk, pelet. Dan ini bukan hanya sekedar yang saya sebutkan saja, ini banyak bahkan 1000 fungsi dan 1000 hajat. Bisa untuk membersihkan dan semacamnya. Bahkan seseorang yang mengamalkan ilmu kerezekian ya, yang mengamalkan ilmu kerezekian tapi susah tajrib. Ini salah satu kunciannya ini bisa jadi tempat tempat usaha dan tempat rumah yang dia tinggali itu tidak bersih, dalam artian masih ada energi negatif seperti itu. Nah, jadi yang namanya dunia supranatural, suatu tempat yang kita lihat bersih dengan mata kita itu belum tentu bersih dari sisi gaibnya seperti itu. Nah, jadi untuk menganalisir itu semua bisa menggunakan metode garam ini. Ada salah satu murid saya kesaksian, nanti testimoninya akan saya post di akhir video ini. Itu dia mengamalkan ilmu kerezekian sudah seminggu atau bahkan sudah lebih dari 1 bulan ya, tapi belum merasakan efektivitas yang luar biasa dari ilmu kerezekian yang diamalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah saya eee, suruh dia untuk pel tempat usaha dengan air garam atau siram air garam di sekitar tempat usaha dan rumah, kemudian dia juga harus mandi air garam, itu besoknya ini secara ajaib nih, besoknya dia langsung bilang ke saya,
ada perubahan di tokonya, di warungnya ada perubahan, langsung banyak pembeli, seperti itu. Dan ini sangat nyata, nanti akan saya, lihatkan nanti testimoninya, seperti itu. Jadi bukan hanya untuk, pembersihan ya, jadi garam ini juga bisa untuk mentadbir keilmuan, juga bisa. Kenapa demikian? Karena begini, saat seorang mengamalkan keilmuan, keilmuan itu akan mengambil karomah energi dari alam semesta ke dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau misalkan pada saat kita mewiridkan keilmuan, kemudian ada energi negatif nih dalam tubuh badan kita atau cakra-cakra kita tertutup, itu energi itu akan tersendat masuknya. Itu akan mempengaruhi ketajriban atau efektivitas ilmu yang diamalkan. Nah, maka dari itu saran untuk murid saya yang kemarin itu wajib mandi air garam, kemudian juga tempat usahanya dan rumahnya juga dibersihkan dengan air garam dengan cara dipel atau disiramkan seperti itu. Nah, untuk bahasan video yang selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Akan saya jelaskan lebih rinci lagi media ajaib ini. Saya sebut media ajaib karena dari semua pasien yang saya tangani itu saya sedang menggunakan metode itu. Jadi saya tidak menggunakan metode azimat-azimat yang aneh-aneh ya, yang aneh-aneh kayak misalkan tembang liring, kayak misalkan azimat apa, seperti sembarangan sama dan semacamnya tidak, ya, tidak. Atau menggunakan gelang-gelang dan semacam tidak perlu. Atau menggunakan rajah kulit dan semacamnya itu tidak perlu. Jadi saya hanya menggunakan media garam ini yang alami seperti itu. Dengan metode ini saya banyak dari pasien-pasien saya yang tertolong. Bahkan ada kesaksian pengobatan hanya dalam beberapa menit. Pengobatan medis. Nanti kalau misalkan belum masih ada ragu, silakan nanti lihat testimoninya. Yang akan saya post di video ini. Bila misalkan ada pertanyaan atau apapun, bisa langsung di komentar atau bisa langsung WhatsApp saya seperti itu. Intinya nanti di video yang selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci tentang ajaibnya metode ini. Metode media ajaib ini. Jadi bisa untuk pelet, putar giring, bisa untuk segala macam lah. Intinya bisa seperti itu. Jadi seperti itu hari ini yang saya berikan pengetahuan tentang ajaibnya media garam ini. Jika nanti perlu ada yang ditanyakan, silakan langsung WhatsApp saya atau langsung di komentar. Nanti akan langsung saya balas. Dan jika memang ada yang meragukan dari testimoni saya, nanti bisa langsung menghubungi saya, kemudian nanti akan saya hubungkan kepada pasien yang bersangkutan, seperti itu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.